GSN dimanapun saudara berada, mari sama-sama saat ini kita bersepakat bersatu hati, kita membawa sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Haleluya! Keberanian percaya kami Tuhan Yesus, yaitu jikalau kami meminta segala sesuatu di dalam kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memiliki keberanian dan melakukan segala sesuatu menurut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah
senantiasa bersama dengan kami Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than
Shalom, kembali berjumpa jemaat CSN yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tema kita pada sore hari ini adalah survei dan pemetaan. Nah, apa itu survei dan pemetaan? Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan atas waktu, kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami bersama-sama berkumpul secara online pada hari ini untuk menghadap kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan membuat kami memperoleh kekayaan rohani yang luar biasa, mendapatkan suatu bagian yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan saat ini kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kita saat ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-18. Yosua pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yosua 18 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Di ayat pertama, Israel berhasil menaklukkan negeri-negeri yang ada di Kanaan. Tetapi ada suatu masalah di situ, bahwa di ayat 2 ternyata dikatakan demikian. Ayat 2 dikatakan demikian, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Jadi saudara, di antara 12 suku Israel, ternyata gak semuanya sudah mendapat bagian di dalam menjarah tanah Kanaan. Ternyata masih ada 7 suku yang tidak mendapat bagian. Nah, oleh karena itu Yosua berkata pada ayat yang ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saudara, Yosua berkata pada ayat 3 bahwa 7 suku ini dikatakan bermalas-malas. Tapi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, seluruh suku Israel itu ikut perang. Nah, kenapa dikatakan malas? Padahal mereka ikut perang. Mereka dikatakan malas karena sekalipun berjuang, tapi nggak ada tujuan. Mereka hanya membuat suatu gambaran secara umum bahwa pokoknya ikut perang. Oleh karena itu 7 suku ini tidak mendapatkan bagian karena tidak berperang dengan cara yang benar. Mengapa mereka bisa berperang dengan cara yang tidak benar? Karena mereka faktanya belum mendapat bagian akan tanah yang ada di daerah Kanaan. Oleh karena itu, kemudian Yosua memberikan suatu nasihat. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Jadi Yosua mulai ngajari mereka untuk survei dan pemetaan. Ajukan 3 orang dari tiap-tiap suku. Jadi masing-masing suku disuruh ngumpulin 3 orang, nyodorin 3 orang. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap menjelajahi negeri itu. Disurvei, mulai dipetakan, mencatat keadaannya, kemudian balik lagi sama aku. Kondisinya kayak apa? Tak kandani, tak ajari. Aku kasih tahu bagaimana caranya bisa merebut suatu wilayah. Mereka memang ikut perang, tapi tidak menaklukkan sebuah wilayah. Perang mengalahkan saja, tapi wilayahnya belum ditaklukkan. 7 suku belum berhasil. Oleh karena itu Yosua berkata, berapa lama lagi kamu malas-malasan? Karena mereka nggak mau berjuang lebih lagi, lebih dari sekedar bertempur, lebih dari sekedar melakukan kewajibannya, yaitu memetakan, yaitu mensurvei apa yang harus dimenangkan. Kemudian ayat yang kelima dikatakan demikian.
Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Ayat yang ke-6. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari padaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahi negeri itu, catatlah keadaannya, kemudian kembali kepadaku. Maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9, orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali pada Yosua di tempat perkemahan di Silo. Nah, mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yosua. Mereka berjalan, survei negeri itu, catat keadaannya, masukkan dalam daftar kota demi kota, bagi 7, karena nanti kan untuk 7 suku. Lalu kembali pada Yosua di tempat di perkemahan Silo. Kemudian ayat 10 dikatakan demikian. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu pada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Saudara, ada banyak sekali kita sebagai orang percaya itu mengalami seperti ini. Tuhan berjanji, Tuhan memberikan suatu janji dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, bahwa kita itu pasti akan menemukan jalan keluar. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak tepat. Bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita itu tidak pernah mensurvei kekuatan kita. Kita itu tidak pernah memetakan kekuatan kita, sehingga apa yang kita hasilkan tidak maksimal. Banyak sekali kita orang percaya akhirnya kecewa kepada Tuhan karena apa yang kita harapkan itu tidak tercapai. Kita bercita-cita, kadang cita-citanya tidak sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa kita punya sesuatu kelebihan yang harus dikembangkan, sehingga kita lupa mensurvei dan memetakan kekuatan kita, sehingga kita tidak mendapat bagian yang terbaik, saudara. Berapa banyak orang yang panggilannya mungkin menjadi hamba Tuhan, tetapi lebih suka untuk memilih bidang lain, sehingga tidak maksimal. Karena memang tidak diciptakan sesuai untuk tujuan itu. Tujuannya kan diciptakan menjadi hamba Tuhan, tetapi dia pilih profesi yang lain yang tidak maksimal. Tapi ada orang yang profesinya ditetapkan Tuhan sesuai bakatnya, bahwa dia itu akan dibentuk Tuhan menjadi seorang pengusaha yang akan menjadi berkat buat Tuhan. Tapi dia malah pilih jadi hamba Tuhan, sebaliknya ya tidak maksimal karena panggilannya tidak di sana. Dia lupa bahwa dia harus memetakan kekuatannya, mensurvei kekuatannya, itu baru akan menjadi maksimal di dalam kehidupannya. Belajar dari ini bahwa 7 suku ini gagal bukan karena mereka malas seperti yang kita pikirkan. Meskipun Yosua berkata mereka bermalas-malas. Karena apa? Karena mereka bermalas-malas untuk memetakan dan mensurvei kekuatan mereka. Mereka malas untuk mensurvei daerah mana yang harus segera mereka taklukkan. Maka Yosua perintahkan mereka, catat daftar kota-kota mana yang harus ditaklukkan. Dicatat semua lalu dibagi 7. Lalu kita berdoa, habis itu perang. Perangnya harus konsentrasi. Lah kalau mau menyerang suatu kota yang kuat, tentu harus ada persatuan di dalam 7 suku yang belum dapat bagian ini. Misalnya satu kota menjadi sasaran, disurvei, dipetakan kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, ya diserang kelemahannya. Dan akhirnya kota itu ditaklukkan. Lalu bantu saudaranya yang lain, taklukkan satu kota lagi. Kota demi kota akhirnya ditaklukkan. Dan akhirnya mereka mendapat bagian warisan. 7 suku ini akhirnya dapat juga warisannya setelah mereka melakukan survei dan pemetaan. Sama seperti kita, saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, jangan pernah kita lupakan. Karena kita seringkali ketika kita menghadapi suatu pergumulan atau kegagalan, kita seringkali menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain.
Tapi sebenarnya kesalahan itu adalah selalu terletak kepada kita sendiri, yang lupa bahwa kita itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, bangunlah diri kita sesuai dengan kelebihan kita masing-masing. Maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara, 7 suku ini bukan suku yang lemah. 7 suku ini adalah suku yang luar biasa. Cuma mereka nggak tahu caranya bagaimana bisa mendapatkan bagian mereka. Karena mereka tidak melakukan survei dan pemetaan. Contohnya ini ada 7 suku. Yang pertama itu adalah suku Benjamin. Suku Benjamin ini artinya adalah the son of my right hand, atau tangan kanannya Tuhan. Arti dari nama suku ini saja sudah menunjukkan anugerah Tuhan yang spesial dalam kehidupan suku Benyamin ini. Tangan kanannya Tuhan. Luar biasa. Cuma mereka tidak mengerjakan bagiannya itu sesuai dengan kekuatan mereka. Tidak dikerjakan, maka nggak dapat apa-apa. Lalu ada suku kedua, yaitu suku Simeon. Itu artinya didengar Tuhan. Kalau mereka doa, pasti didengar Tuhan. Tapi mereka nggak maksimalkan berkat ini untuk meraih apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Siapa sih yang nggak mau didengar Tuhan? Semua orang ingin didengar Tuhan. Tapi kalau kita punya status didengar Tuhan, tetapi nggak bisa dengar Tuhan, jadi nggak ada gunanya. Kalau suku Simeon ini mengaktifkan indera rohaninya untuk mendengarkan suara Tuhan, maka dia akan mendapatkan bagiannya. Mereka nggak mensurvei kekuatan mereka bahwa mereka dianugerahi, bahwa Tuhan mendengarkan mereka. Mereka dianugerahi mampu mendengar Tuhan. Tapi kok gagal? Karena tidak tahu harus ngapain. Saudara, status sehebat apapun, kalau kita nggak ngerti mau berbuat apa, kita nggak ngerti harus ngapain, maka kita tidak akan pernah menemukan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kemudian ada suku ketiga, namanya Sebulon. Ini artinya ditinggikan, tapi kok nggak dapat warisan. Dia punya status hebat, tetapi ternyata nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya karena tidak tahu caranya. Dia ditinggikan kalau dia mau berjuang, mau survei, mau pemetaan, kemudian melakukan penyerangan, melakukan perjuangan, maka dia akan menjadi suku yang ditinggikan dan pasti akan mendapat bagiannya. Suku yang keempat adalah suku Isakar. Itu artinya akan mendapat hadiah. Loh, bayangin. Suku Isakar artinya akan mendapat hadiah. Kalau mau berjuang akan dapat hadiah, tapi mereka nggak berjuang. Maka janji itu nggak terjadi dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan untuk mereka kerjakan. Suku yang kelima, ada suku Naftali. Itu artinya berjuang. Namanya Naftali itu berjuang, tapi nggak mau berjuang, maka nggak akan dapat apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, berapa banyak kita punya destiny yang hebat, tapi kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nggak mau survei kekuatan kita, nggak petakan kekuatan kita, kelebihan kita di mana, kita harus ngelakuin apa, ya kita tidak akan mencapai apa-apa. Kita itu diciptakan Tuhan semua hebat, saudara. Saudara hebat, semuanya hebat. Karena kita anak-anak Tuhan itu pasti diberi kelebihan yang luar biasa. Cuma kadang kita nggak menyadarinya saja. Cari itu, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian ada suku yang keenam, itu ada suku Dan. Nah, suku Dan ini adalah hakim. Artinya adalah hakim. Tetapi sekalipun diberikan suatu karunia menjadi hakim atau pemimpin umat waktu itu, hakim itu pemimpin umat, tetapi fakta dan kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak mensurvei keadaan yang harus ditaklukkan, tidak memetakan daerah yang harus ditaklukkan, akhirnya mereka juga nggak dapat warisan. Jadi 7 suku ini, saudara, tidak mendapatkan suatu bagian di tanah Kanaan karena mereka lupa melakukan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Tidak memetakan, tidak mensurvei
apa yang harus mereka taklukkan. Akhirnya mereka gagal, saudara. Oleh karena itu, Yosua suruh mereka survei, petakan keadaannya. Yosua simple ngasih sarannya. Survei, kumpulkan data, buat peta, bagi 7. Simple kan? Kalian itu nggak dapat warisan karena tidak melakukan hal ini. Survei, kumpulin data, buat peta, lalu bagi 7. Simple kan? Kalian nggak mau lakuin itu. Kalian melakukan peperangan tanpa tujuan. Oleh karena itu kalian nggak dapat warisan. Mulai sekarang lakukan hal-hal itu. Survei, kumpulkan data, buat peta, bagi 7. Karena untuk dibagi 7 suku. Jadi 7 suku ini akhirnya dapat warisan, saudara. Caranya bagaimana? Survei dan pemetaan. Ya, jadi saudara, apapun yang kita mau lakukan, biasakan kita itu survei dan petakan dulu. Saudara mau kerja di mana, saudara mau usaha apa, saudara survei dan petakan dulu. Karena kalau kita memiliki suatu kedisiplinan untuk melakukan hal-hal demikian, maka percayalah, sekalipun nggak mulus, saudara, pasti juga akan tetap menemui tantangan, akan menemui kegagalan. Tetapi setidaknya yang kita lakukan itu bukan sebuah perjuangan yang membabi buta atau tanpa tujuan, tapi sebuah perjuangan yang secara konsisten kita kerjakan satu langkah, hal yang sama sesuai kekuatan kita, itu nanti akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Akhirnya blessing Tuhan, berkat Tuhan yang kita impikan itu akhirnya datang juga ke kita. Mulai sekarang kita selalu berdoa, bangun hubungan kita dengan Tuhan, bahwa lakukan survei dan pemetaan akan apapun yang mau saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena percayalah, kalau kita mau melakukan pekerjaan dengan kita mensurvei dan memetakannya terlebih dahulu, maka kita akan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Kesulitan akan tetap ada, tapi kita akan terhindar dari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Amin, saudara. Saat ini mari kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami semua untuk memiliki mental yang selalu maju di dalam menghadapi setiap keadaan, di mana kami saat ini Tuhan mengucap syukur sudah mendapatkan penguatan firman yang daripada Tuhan, di mana kalau kami ingin menang dalam kehidupan kami harus selalu melakukan survei dan pemetaan akan apa yang hendak kami kerjakan. Kami harus tahu apa kelebihan kami, kekuatan kami, dan kami harus tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami taklukkan, apa yang harus kami kuasai Tuhan. Karena semuanya sebenarnya sudah Tuhan sediakan buat kami. Cuma kami yang tidak tahu bagaimana cara untuk memperolehnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini telah membukakan mata kami supaya kami bisa mengerti, mengerjakan bagian kami sesuai apa yang Tuhan rencanakan bagi kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, kita sudah selesai di dalam ibadah pada sore hari ini, dan sebelumnya kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa saja yang engkau kerjakan bagi nama Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara semua, sehingga senantiasa memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara silakan melanjutkan aktivitas saudara, dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara. Ingat bahwa apapun yang akan saudara kerjakan, survei dan petakan, maka saudara akan menemukan bahwa jawaban Tuhan yang luar biasa akan ada di balik apa yang saudara kerjakan itu. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan, Kau yang berperang